Selamat malam Bapak, selamat malam Ibu, selamat malam Oma Opa, selamat malam Opung, selamat malam bagi kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Korpen Damanik, Ketua PKLU GPIB Maranatha Pematang Siantar. Malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Korintus, yaitu 1 Korintus 1 ayat 26 sampai dengan 31. Selanjutnya nanti saya juga akan membacakan renungannya yang diambil dari Sabda Bina Umat. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Pujian syukur dan terima kasih Allah Bapa di sorga, kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk membacakan firman-Mu Tuhan Yesus, bahkan membacakan renungan itu. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini Tuhan Yesus menjadi bagian hidup kami. Berikan kami pengertian Tuhan, berikan kami hikmat, agar melalui itu semua Tuhan Yesus kami dapat belajar melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan seluruh kehidupan kami malam hari ini Tuhan ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dari-Mu Tuhan Yesus. Jauhkan kami segala iblis dan roh jahat Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Korintus yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya ke-31. Demikianlah bunyinya. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Saya akan membacakan renungan Sabda Bina Umat. Diberi tema bermegah di dalam Tuhan sebagai ayat nats yang terambil dari ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Apakah kita pernah mendengar ungkapan bermegah di dalam Tuhan? Apa artinya? Dan apa pula dasar kita untuk bermegah sebagai orang percaya kepadanya? Lalu mengapa bermegah di dalam Tuhan ini merupakan hal yang penting dan perlu kita pahami serta hayati secara mendalam? Pada bagian ini, Rasul Paulus hendak melanjutkan ayat 25 dengan mengambil contoh jemaat Korintus. Menurutnya, ketika mereka dipanggil untuk percaya, keadaannya menurut ukuran manusia tidak banyak yang bijak, orang-orang yang berpengaruh dan terpandang. Namun mereka dipilih Allah berdasarkan hikmat dan kuasanya untuk mempermalukan orang berhikmat dan kuat, yang tidak terpandang dan hina bagi dunia. Dipilih Allah, dan bahkan apa yang tidak berarti dipilihnya untuk meniadakan yang berarti. Kita bisa baca ayat 26 dan ayat 28. Jemaat Korintus dipilih sehingga mereka berada dalam Kristus yang membenarkan, menguduskan dan menebusnya. Oleh karena itu,
apabila mereka bermegah, haruslah bermegah di dalam Tuhan. Ajakan bermegah dalam Tuhan bukan berarti menyombongkan diri. Sebaliknya, merupakan suatu pengakuan diri sebagai umat percaya bahwa mereka yang berdosa dan tidak layak ini menerima keselamatan hanya karena anugerah Tuhan Yesus semata. Jemaat Korintus harus menghayati keberadaan mereka yang berharga di mata Tuhan karena telah ditebus oleh Kristus dan menjadi miliknya. Status sebagai milik Kristus inilah yang menjadi dasar untuk bermegah di dalamnya. Artinya, hidupnya menjadi bernilai dan diselamatkan hanya karena kasih Kristus. Jikalau kita saat ini diajak bermegah di dalam Tuhan, artinya diminta untuk mengucap syukur dan mengakui akan besarnya kasih Allah yang telah memilih dan menyelamatkan. Dia menuntut kita Dia menuntun kita agar mampu menampakkan hidup yang berpengharapan, penuh sukacita, dan bersedia dipakai olehnya menjadi berkat. Demikianlah pembacaan renungan malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah kami dengar dan kami baca, agar kami Tuhan bermegah karena Tuhan yang memilih kami menjadi murid-murid-Mu, menjadi pelayan-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami hikmat dan kemampuan Tuhan Yesus untuk memberitakan kebenaran firman-Mu itu, agar kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, menjadi garam dan terang melalui kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi persekutuan kaum lanjut usia. Kami tahu Tuhan, pertambahan umur atau umur yang lansia ini adalah berkat dan anugerah dari-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap boleh berkarya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami semua persekutuan lansia, mulai dari Sabang sampai ke Bau-Bau. Tuhan memberkati kami semua persekutuan kaum lansia. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-hamba-Mu, pendeta, penatua, yakin, maupun seluruh pengurus-pengurus gereja Tuhan, tingkat sinode, maupun sampai tingkat daerah-daerah. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, agar kami menjadi saksi-saksi-Mu hidup Tuhan. Kami menjadi bermegah dalam kehidupan kami, karena Tuhan yang menuntun dan memilih kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah, di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo Tuhan Yesus. Tuhan berkatilah kami masyarakat Indonesia, agar kami mematuhi segala peraturan yang telah dicurahkan ke dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, pemimpin kami ini adalah pilihan Tuhan, sehingga hikmat yang diperoleh dari-Mu Tuhan Yesus menjadi kesejahteraan bagi kami semua, menjadi keselamatan bagi kami semua Tuhan, masyarakat berbangsa dan bernegara. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami Bapa. Ampunkan segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan dan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kami sampaikan selamat malam. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.